fanbase ya. Ya, satu lagi Onyx. Oke, tapi lihat. Ini adalah menjadi penentuan untuk para arsitek AG. Yang bisa dibilang adalah ex-Bigetron. Cute juga adalah ex-Bigetron. Mampukah kita lihat di sini dari kedua orang yang pernah menjadi tim yang sama di era yang berbeda. Yep. Akan berbaku hantam dalam grafik Omawa. Ya, ini ban Tigreal langsung untuk di first phase. Menarik ya, karena jarang kita melihat adanya Tigreal yang di ban, biasanya di second ban phase. Hero ke-10 untuk di ban, tapi untuk di ban-nya Tigreal. Di first phase menandakan bahwa akan ada hero yang bisa melakukan farming cepat dengan instant pick off juga. Mungkin Assassin yang terlepas. Yep. Dan bisa menakut-nakutin lawannya seperti Nolan. Ya. Mereka lebih respect ke arah Dreams ya Ul nampaknya ya. Memang Dream sering banget kan jadi hero-hero momentum, terutama Tigreal jadi power pick-nya juga. Yap. Jadi lebih baik ya ditutup aja, respect itu dia yang memang ditunjukkan kali ini. Tapi dengan menutup ke arah chip, Edit ini masih terbuka untuk Phobius. Yap. Office high loss. Hylos juga masih terbuka, bahkan Fanny ini pun masih open. Oke. Itu kayaknya diadu semua deh Assassin. Diadu semua ya Assassin ya. Assassin bakal diadu sekarang. Oke, tapi kalau ngomongin diadu, ini kayaknya masih ada hero yang lain. Mereka bisa bermain dengan Ruby. Mereka, Matilda. wow, Matilda terlebih dahulu. Early pick terhadap Matilda. Ini juga mendinai pick loh terhadap sosok seorang Dreams. Yep. Ini bukan hanya untuk priority seorang Idok. Karena Idok menurut aku punya hero pool yang sangat luas. Yap. Idok Ruby, Idok Franco. Idok Franco. Dan Tapi ini juga Matilda memang udah kena buff juga kan. betul, karena buffnya dia sih. Dan juga Matilda ini akan bisa mengenable kalau memang mau pakai fighter alpha. Iya. Masih open untuk deny pick lagi nih, Anavelis online kan. Yes. Alright, tapi ya masih cukup terbuka kalau misalkan mau main Gatot Kaca pun masih bisa. High loss bahkan. Tapi mid lane nih dengan adanya adjustment juga untuk Jushin dan juga Zas. Kita nggak lihat. Betul, itu mereka dua kayaknya bakal menghilang dulu deh. Ya. Masih ada Valentina kan yang cukup mahal juga. Tapi hero tanpa mana sekarang terpakai Arlott. Dan juga Link. Yang kembali muncul Link dengan track record. Minus ya hari ini. Minus 3. Minus 3. Iya. Ya, tapi balik lagi ini juga pernah ditunjukkan oleh Anavel bagaimana linknya. Tapi ya Roger, walaupun memang kena nerf, tapi masih ingin digunakan. Yang kemungkinan besar ini bakal ada di jungle kah? Iya. Jangan lupakan, Sutsujin pernah dapat savage dengan Rogernya. Iya. Ini dia nih. The Curse Prince. Pangeran yang mengutuk EVOS entah mengapa. Dengan jiwanya yang dingin. Tanpa suara. Membunuh tanpa menyentuh. Aurora dong. Iya. Jiwa yang sangat dingin dan membunuh tanpa menyentuh. Ini Oh, mengerikan sekali om. Tapi nggak tahu sih, mungkin ambilnya Roger di sini ya. Karena ketemunya head to headnya dengan Link. Ya. Kalau misalnya Rogernya di jungle, dia bisa nanti bekerja dengan Lycan Force-nya. Ya, Memang betul. defense-nya turun, tapi ada Matilda buat bisa cover Roger. Betul. Apalagi ini combo Yves Matilda tadi sempat dibawakan juga sama Dewa kan. Dan Yep. itu works. Works, yep. Yap, dan pick ketiga dari EVOS Glory. Mereka membutuhkan gold lane, butuhkan mid lane juga karena Arlott masih cukup fleksibel untuk kali ini. Walaupun chance-nya mungkin bakal ada di EXP untuk di tangan dari Psychots. Dan yang akan langsung diamankan oleh EVOS Glory. Untuk bisa melawan kali di belakang. Ternyata mid-nya dulu ada Valentina di sana. Yep, ini untuk mengcopy ya. Yep, Untuk Oh. bisa, ya at least mengimbangi lah. Real world manipulation meskipun secara stack ini lebih sedikit buat Valentina. oke. Tapi kalau kita melihat di mana 3 pick pertama ini mereka dengan whole team fight ini sangat kuat banget. Sedangkan kalau ngomongin dari sisi kiri mereka butuh penetrasi di frontlinernya. Mereka punya Arlott, tapi Arlott ini menjadi inisiator. Dan kalau misalnya menurut aku sosok dari Dreams ini akan menggunakan hero tank-tank keras harusnya. Iya, jadi kemungkinan Arlott-nya di Psychots kan? Yes, betul. Oke, banyak sih hero-hero momentum juga yang bisa mungkin nantinya nabrak di belakang atau ada hero-nya Psychots. Wih, di tenis lah. Yuzong. Oh, Yang kan ke belakang, ingat gak sih hero ISF-nya dia? Bisa Yang juga bener-bener nih. di respect ban sama Maksudnya ya. Oh My Venus dan juga Wise waktu itu. Yap, saya masih bisa, apalagi ketemu dengan Yves juga. Dia bisa keluar nanti dari zona real world manipulation dan perlahan tapi pasti nih ya. Hero untuk Dreams juga sudah mulai terbatasi. Yap, Minotaur salah satu best hero untuk Dreams juga dihilangkan. Nextnya apakah akan ada Franco mungkin untuk di ban? oke. Tapi gold lane dulu ternyata dipersempit sama EVOS Glory ya. Yap. Dengan Alice
Yang walaupun memang kayaknya masih belum seperayo itu, tapi bisa digunakan. Jadi makanya masuknya ke banning phase di kedua. Ya, mending di ban ya. Karena memang merepotkan nih lawan Alice nih, kayak berhadapan dengan hero yang kalau waktunya udah jadi, udah susah banget baru bisa tangkal. Kayak gak ada jawaban sama sekali, kecuali memang mereka punya hero-hero penetration seperti Kari. Oke. Dan gold lane lagi kah? Mungkin Harit yang udah di-ban juga, Cloud kah? Yang sering banget kita lihat akhir-akhir ini, tapi ya Moskov. Dan ini agak cukup sulit juga sih Ul, kalau mereka mau prioritas ke arah entah Cloud. Mereka masih punya Kari, mereka masih punya Moskov, masih banyak hero pool. Itu yang cukup sulit untuk bisa ditentukan oleh EVOS Glory sekarang. Tapi gimana caranya? Pertama dia lancarkan dulu ban-nya terhadap gameplay yang mereka miliki. Gimana Kara Moskov? Supaya linknya nggak sembarangan bisa turun, linknya nggak sembarangan coba di take down, linknya juga kalau melakukan following up karena gold lane aman dan lancar. Oke, Kaja. Hero suppress ya yang dibuang juga. Berarti ini untuk mengamankan jungler mereka. Ya. Atau mungkin dengan striker mereka lah, finisher mereka nantinya agar tidak tertangkap dan langsung ter-instant pick off. Diberikan Franco atau Ruby sekarang yang masih ada. Tapi kalau sebenarnya bicara tentang hero yang bisa menjangkau Yves ke belakang ada Link ya. Link, betul. Tapi kayak terms and conditionnya banyak nih. Banyak kayak banget. tadi juga kita udah lihat gimana Link ternyata nggak bisa ngejangkau lini belakang karena depannya udah diacak-acak. Dan Cloud itu dia akan digunakan oleh Natko. Cloud tanpa mana sekarang. Oke. Natko Cloud ya, kalau ingat Natko Cloud itu ingat pakai Melvic Gun ya. Melvic Gun ya? Melvic Gun sempat sekali. Oh iya. Sempat sekali. Oh, Cloud jadi take over. Ini ngebuat sosok dari Skylar akan lebih berkurang dari hero early powernya. Tapi kalau ngomongin ke arah Skylar dengan adanya gold lane, ini it depends. Apa yang akan coba diamankan? Kalau ngomongin ke arah Brody ini masih mampu, Brody. masih bisa. Dan kedua, kalau dia mainin ke arah hero-hero backline seperti Ixia, Melissa, ini gak bakal worth it banget ketika dia tahu ada link di sana. Oke. Dan Wow. Cecil. No way. No way. Cecilian gold lane. Cecilian Gold Lane really Skylar. Wow. Wah, oke. Ini sebenarnya hero-nya Cloud kan? Bisa Tapi- dibilang juga Cecilian. Tapi sulit loh untuk dia bisa bertahan di arah di arah Gold. Kenapa gue bisa bilang sulit? Karena pertama ini akan menjadi makanan untuk Link udah pasti. Apa skill defensif yang dia miliki? Itu sulit banget. Tapi dia cuma punya bad fist aja kalau ditabrak. Ya Dia udah, ada that's it. movement, dia punya life steal itu doang. That's it Sama loh. spell yang dibawa. Wow, ini berat banget untuk RRQ. Yep. Tapi kalau ini works dan gameplay dengan ada Angela sekalipun, Oh, kita oke. bakal lihat Skylar. Skylar. Oke, Wah, Angela siap-siap Lee dah ini ya. Wow. Cecilian gold lane muncul di rank Ini ya. soalnya gini loh, Alice di buff Ya, bersamaan juga dengan Cecilian. oke. Hampir sama kan, kalau Cecilian ini lebih di buff buat Dan mananya Clock dia. of Destiny. Dan Clock of Destiny yang ada juga ini bisa jadi senjatanya dia sebenarnya, Bad Fist. Yap. Ini bakal impact-nya maksimal untuk penggunaan dari Clock of Destiny. Cuman butuh waktu. Oke. Oke, Wow. Wah. Wow, selamat datang yang terhormat Bapak Ricky Alkeon. Sudah lama Pak kita nggak berjumpa. Ini adalah sosok orang yang sangat terhormat di RRQ. Ya Sekali dong. lagi, Bapak Ricky Alkeon yang datang. terhormat, selamat datang. Terima kasih sudah kembali ke MPL Arena Pak Ricky. Dan tentunya semua mata tertuju kepada derby klasik. Berbeda posisi, tapi Miss kali ini menentukan. Mampukah EVOS menggigit sang raja atau The Curse Prince Sujin membuat EVOS tenggelam ke dalam tidak lolos babak playoff. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to lean of down. kesempatan masih ada. Tapi memang harus dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Dan lihat bagaimana RRQ Hoshi bermain dengan ya agresif. RRQ Hoshi just being RRQ Hoshi di season ini. Iya, dan mereka bermain hampir sama konsepnya dengan Alice ya. Bermain dengan waktu juga. Karena untuk Cecilian sendiri ini hero yang kalau sudah punya item kita tahu sangat sulit untuk bisa di pick off. Dan punya damage yang potentially bisa langsung burst satu hero instant. Tuh, Rapture Bergen Hunter untuk Cecilian. Wah, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, kondisinya adalah di mana Dairen dia menggunakan hero powernya zaman dulu banget. Zaman dia Rebellion ya. Iya, zaman dia masih di Rebellion awal-awal, dia bersinar ya karena hero ini. Khalid. Nah, DJ Khalid on the floor. Iya.
Dikala yang lain lagi gak pakai Khalid, dia pakai sendirian tuh. Iya. Iya, dan memang ya impactful juga untuk Khalid buat si Dairen. Dan Khalid ya, kita bisa bilang untuk di early-nya ya, apalagi untuk team fight di Turtle. Biasanya carinya bukan Turtle setup-nya, tapi lebih ke setup untuk pick off satu dulu sebelum mereka akan kontes di Turtle. Dan juga kombonya ngeri sih nanti sama Yves ya kan, dibuka, dibikin kelilipan sama pasir ya. Tapi dia debut pick ya untuk Dairen di season ini dengan Khalidnya dan Sicilian Gold Lane. Untuk Skylar, tapi thanks to Case Cute ya. Memberikan warna baru dan ini adalah pick yang agak cukup riskan tapi high risk high return. Dan kita bakal lihat dengan adanya RRQ berada di posisi yang atas sebenarnya dia udah aman ke babak playoff. Tapi ingat, mungkin mencoba sesuatu di sini adalah keputusan yang tepat ketika dia sudah mengamankan babak playoff, cuma upper bracket belum secure. Dan juga lihat dong, first item buat Sicilian Elegant Gem ya. Udah selesai. pasti dia. Udah enak Skip banget. boots ya. Oh yang penting ada Clock of Destiny. Ya. Udah maksimal. Dan coba lagi kita lihat di sini kondisi Anafel mencoba melakukan takeover dengan Retribution takeover from Anafel dengan adanya Hakan mencoba dirasuki Sutsujin. Kali ini kalah Retributionnya sang idol. Kali ini harus tunduk di turtle yang pertama, tapi ini belum apa-apa karena game masih panjang. Dan Natko kalau bisa ngeredam gameplay Skylar dari early, ini menjadi sebuah makanan nikmat untuk Anafel. Cloud Oke, Cloud bakal coba dipaksa depan sana, Flicker telah dikeluarkan, mundur ke belakang dengan adanya Dairen. Bakal coba disambangi oleh seorang Anafel, tapi kalau Anafel masuk lebih dalam itu adalah trapping karena Sutsujin sudah standby on position. Yap, itu modal awal sih untuk EVOS Glory ya, bisa dapetin bagaimana keunggulan di early game-nya juga, tapi mulai di-trade. Dia ada pencurian-pencurian di arah jungle yang dilakukan oleh Sutsujin. Yap, dan bahkan ini Anafel yang tertekan ya secara level juga, dia nggak bisa lebih Wow! unggul. All talents Indonesia, Inggris, Mirko, Eterna, Arashi, 6 talent menuju ke arah Araki Hoshi. Wow, kalau saya tadi memang menuju ke arah Dewa seorang diri, tapi ini based on data. Apa yang kita punya based on data. Yap. Tapi inilah yang tidak dimiliki oleh data ya. Yes, dan Munculnya Sicilian di gold lane. Dan ini, ingat, untuk EVOS Labs dan EVOS mereka harus membuktikan dan menampar 6 caster yang sedang bertugas. Harus. Karena itu adalah salah satu pembuktian. Ada bahkan Tyron, tidak masuk lane, bahkan coba dihajar ke Final Slash. Berhasil mendapatkan satu mobile kill, tapi nampaknya Tyron still survive. Tidak dapat tahu Slash. Sutsujin membalikkan kembali kanan, tapi nampaknya Cyclone masih terlalu kuat dan membalikkan kembali. Sosok Tyron menjadi point kill dan first blood di tangan dari Cloud. Yang tadinya Dairen udah survive, yang tadinya Dairen menjadi target utama, sempat balik lagi tapi ternyata tetap dia adalah mangsa utamanya. Iya, dan cukup panjang ya untuk fight-nya juga. Bagaimana Angela lagi-lagi ini memperkuat. Wah, bakal coba dibalaskan. Dengan Cloud first blood-nya dia nggak akan lama. Dan bahkan Al-Bawa first blood yang tadi didapatkan Cloud diambil oleh Skylar sang god laner. Yap, itu dia. Akan membuat nantinya hero scaling itu bisa cukup bersinar nantinya di arah mid game. Yap, dan pemilihan untuk Matilda sendiri akan membuat lebih sustain ya. Yap. Sicilian yang hanya bisa berjalan kaki juga. Dan tim fight untuk di turtle yang kedua. Tadi turtle yang pertama, oke Hoshi kecolongan. Turtle yang kedua, mereka berusaha untuk menjauhkan pemain EVOS. Dan bahkan di sana Anafel bakal coba dihajar oleh Retribution. Lagi? Anafel lagi. Dua turtle di dalam pressure yang diberikan membuat tim EVOS Glory. Mereka dua turtle tanpa terhentikan oleh Sutsujin. Yang kita tahu Sutsujin adalah salah satu power of Retribution yang sampai dia berada di klasemen yang pertama. Akhirnya ada sosok yang bisa membuat dia menelan ludah. Tertampar 2 kali ya dengan adanya stealing terhadap Turtle. Tapi memang nggak ada juga yang bisa menghentikan. Stopper pasti bagaimana Anafel ini untuk, ya dia nggak bisa free untuk bisa melakukan retribution. Dan mau cari dari awal Om, Ya, sebelum masuk ke pit turtle dia udah dicari. Benar, selama masih ada Tempest of Blade, itu retribution jelas masih bisa dipencet juga nanti. Makanya. Dan tapi untuk di bagian topnya sih aku bisa bilang Cecil dari Gold Lane ini masih cukup berhasil ya untuk RQ Hoshi. Belum terpick off sama sekali. Oke, 13% dari audience prediction tetap ya. Harapan itu masih ada. Apalagi ada. ini masih EVOS Glory sangat-sangat melawan loh. 2 turtle jadi modal banget untuk mereka. Melawan apa bahkan bisa kita bilang, lihat mereka coba udah map control loh. Dan ini kondisinya adalah dengan adanya Natko di arah mid to the late game yang baru bersinar. Ya. Tapi kalau aku ngelihatnya Skylar sekarang sudah dikasih 2 lane ya. Jadi untuk bisa kumpulin stacknya bisa jauh lebih cepat juga ini buat Skylarnya. Dan Rins bersama dengan Kidok ini cuma mengontrol area midnya. Karena jarang kita melihat ada teamfight yang di-initiate dengan RQ Hoshi kecuali ada objektif, Turtle. Betul, tapi jangan sampai mereka bermain di front to back sih. Mereka jangan sampai bermain di front to back dan ini dia. Bapak kita yang terhormat, Bapak Keon, selamat datang beserta jajarannya.
Sungguh rindu dengan Pak Riki yang langsung hadir ke FL Arena. Tapi sebelum itu kita lihat menyaksikan di arah top lane akan ada pertarungan yang sangat luar biasa di mana Idok melakukan dive in, berikan Natko dengan adanya flash of the Oasis, tapi Anavel standby on position melakukan covering up di arah top lane. Dairon. Menandakan luar biasa lebih Dairon. Raging Sasson for defensive. At least dia nggak tumbang ketika adanya Turtle walaupun tidak adanya Raging Sasson. Dibalikin. Dibalikin menuju ke arah Psychots. Damage terlalu sakit dari sosok seorang Skylar yang terlalu jauh di depan sana, tidak terbendung. Mereka nggak boleh bermain front to back. Sekali lagi, mereka nggak boleh bermain front to back. Mereka harus bermain pick cover dan drift. Terlalu sakit untuk bisa menanti yang bisa diberikan dari seorang Dairon. Anavel bakal coba ditabrak menuju ke arah belakang. Dia bisa diberikan. Anavel dapat top lane, tapi Retribution berhasil di take over oleh Sutsujin. Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang seorang Anavel. Akhirnya mundur. Ujin kali ini The Curse Prince tidak mau kalah. Dan tidak ini mau dia. perfect turtle. Yes, tidak akan diberikan perfect turtle, tapi Natko ini cukup free. Natko dapetin outer turret di arah bawah, Om. Oke, meskipun memang dia free ya, cuman objektif yang didapatkan RQ tadi itu cukup penting untuk mereka. Karena selain daripada dapetin turtle-nya, mereka bisa dapetin top turret-nya. Dan ini akan membuat Skylar akhirnya sudah mulai join buat team fight. Karena melihat item buat Skylar, Lightning full mana? Truncheon. Full mana Om? Ini Betul. full mana semua? Ini cooldown juga 10% ya. Jadi udah 20% total cooldown untuk Skylar. Oke, dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sini, lihat Sikar ini bencana mencegah seorang Dairon. Tamparannya keras mencegah seorang Natko. Dreams, 2 kali tampar ini akan bisa membuat dia tumbang di depan sana. Skylar dengan real world manipulation. Imitasi yang membuat para pasukan dari tim EVOS mereka masih mempertahankan di selain mereka. Rizya, belikan power defensive. Saya kepada slash for nothing. Dan blended from Natko. Gagal didapatkan karena Sutsujin. Legend Pulse berhasil mengejar karena Sutsujin di depan sana. Lihat serigala berbulu domba. The Curse Prince Sutsujin. Bahkan di sini membuat para pasukan dari tim EVOS porak-poranda di arah mid lane. Ingat, kenapa RRQ sangat insist untuk mid lane-nya? Karena mereka butuh vision di Purple Buff. Dan lihat bagaimana ketenangan dari Rins. Betul. Dia ditabrak berkali-kali, dia flicker dan akhirnya road manipulation. Mengembalikan keadaan dan membuat akhirnya fight bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan gak berhenti. Skylar memiliki purple buff. Wow, Skylar punya Purple Buff. Dan tentunya MPLID Extremer dari EVOS Yupi. Halo Yupi. Wah, ini BA EVOS Fams ya. Merindukan Yupi di MPL Arena tapi dia harus mengawal dari jauh. Dari jauh, nonton bareng dulu ya. Nah Ya. kalian bisa langsung kunjungi channel official dari streamer MPLID. Halo. Nah itu ya. Emang wanita itu susah ditebak, dari bengong, dari bingung, dari kalah team fight jadi senyum gitu loh. Karena pasti tegang dong. tegang banget. Ini udah dalam keadaan tertinggal soalnya EVOS Glory Om sekarang. Ya, dari sisi point kill nggak terlalu besar ya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat cukup intens untuk team fight yang terjadi secara terus-menerus. Karena continuous. Kayak mereka bisa back and forth juga, bagaimana mereka bisa main kiting satu sama lain. Tapi untuk akhirnya di mana pemenangnya adalah yang bisa memberikan damage besar tadi. Seperti misalnya hanteman dari Sanguine Claw dan juga Bad Impact itu berasa banget dan damage yang sudah diberikan udah terlalu besar sebenarnya. Yep. Gila Dairon ya. Dari tadi tuh sebenarnya kalau kalian sadar, Dairon itu yang ngebuka semua vision. Dairon yang coba nabrak semua. Dairon yang ngasih badannya dari tadi. Ya dan targeting dari EVOS Glory mereka cukup dilema sekarang. Mau ke Skylar kah? Mau ke Sutsujin kah? Atau Dairon yang ganggu? Banyak banget PR-nya. Dan ya masih ada Rins juga sebenarnya meskipun damage-nya nggak terlalu besar ya. Holy Crystal. Cuman efek slow-nya dia. Dia menuju ke Holy Crystal. Dan ketika Holy Crystal ini jadi, ini berbahaya banget untuk Anavel DKK. Ya, karena cuma item defense-nya ya yang buat EVOS ini baru di Psychot itu pun masih silent stroke. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi dari sosok seorang Sutsujin yang fokus dengan retribution-nya, mereka nggak peduli, mereka tahu ketika tidak diadu retribution-nya ini akan berbahaya. Anavel akan punya power, walaupun Lord didapatkan oleh RRQ, power split musuh masih tinggi. Holy Crystal-nya selesai. Wah, nyala. Di menit ke-10, 3 item untuk Skylar. Tapi nampaknya di sana dengan kondisi dari Skylar dan kawan-kawan yang terlalu banyak targeting, seperti kata Omawa dan juga Aul, apa yang mereka harus lakukan ya Omawa dan Aul? Buat EVOS masih dengan split push ya, mereka punya Link Angela. Jelas kalau mau cari team fight untuk di awal seperti ini, apalagi dengan kalah item, mereka gak bakal bisa menang. Mau gak mau ya coba untuk main pick up di belakang, tapi agak sulitnya adalah karena ada Matilda sekarang. Idok kalau memang bisa didapetin di early, akan bagus untuk EVOS. Mereka harus bisa matikan pergerakan hero yang bisa menyelamatkan temennya dulu nih. Si RRQ-nya. Matilda ya? Matilda, miskalkulasi nantinya soalnya bakal ada Kating Power juga. Sementara dengan adanya Rins selesai dengan satu buah Ice Queen One. Wah Ini ini juga akan nih. megangin banget ya. Betul. Udah ada Holy Crystal tadi. Terus ada Jadi, Ice Queen One juga buat team fight. makin. Oke, Dairon, masa tim fight dari top lane.
Dengan flicker sudah dimiliki, tapi dengan Pongin damage juga seorang Cloud tidak bisa dibendung dan Natco berhasil telah dikeluarkan satu momen sama dengan seorang Tyrant. Seven Soul Flame for offensive Tyrant. Di sana berhasil memancing Hardcat, tapi nampaknya Skylar. Tamparan maut from Skylar. Lihat tertampar kenyataan membuat para pasukan dari tim EVOS. Bahkan Natco terperangkap di depan sana. Satu tamparan terakhir dari seorang Ido mengejar ke arah seorang Natco. Bahkan coba kita dalam tamparan dari Skylar. Lagi-lagi berhasil mendapatkan 3 point kill. Hampir. Dan last hit from Idok, lihat. Itu tamparan yang sangat keras. Tertampar dengan damage yang sangat berat. Membuat sosok dari Natco bahkan hilang. Dan selain targeting untuk musuh, targeting temen juga bingung. Dari Dreams, dia mau coba untuk kemana? Mau backup Natco, Natco selamat, tapi Anavelnya enggak. Yap. Dan ini selalu diambil ya, purple buff yang jatuh ke tangan Skylar juga akan membuat dia bisa nge-spam terus-terusan. Wah, semakin ngeri sih. Semakin ya, apalagi di early game. Dan kita tahu Cecilion biasanya adalah hero late game. Ini dengan menit 12. Divine Glaive udah selesai. Udah selesai juga buat Divine Glaive. 4 item selesai Dan buat Cecilion. kalau terakhir Winter Crown, wah ini bahaya banget sih. Itu bakal benar-benar membuat Skylar benar-benar berkasa depan sana tapi Trent. Di manipulation for defensive. Dia tampar dari seorang Skylar. Berhasil mendapatkan EVOS di arah belakang dan bahkan para Poranda. Blast unit for nothing. Terperangkap dari depan sana Anavel versus everybody dengan Seven Soul Blades-nya. Pecah dan bahkan Anavel berhasil mendapatkan satu tapi tidak bisa terlalu lama. Karena Sucin berhasil mendapatkan satu point kill tambahan. Best terbuka dengan sangat besar. Teriakan stiker ini bencana sudah berkumandang di PS dari tim EVOS Glory. Mampukah mereka menghabisi dengan sangat instan. Tapi fokus ke arah base. Base-nya. Mencoba untuk repoking. Sedikit demi sedikit. Cycle tempat sana. Mencoba untuk melakukan clear. Mau pasukan dari bottom lane. Tapi Sucin terperangkap dan tertahan karena minionnya spawn. Membuat para pasukan dari tim EVOS masih bisa selamat. Tapi nampaknya Natco harus mundur. Dengan adanya Sucin. Dan juga Tyrant di depan sebagai frontliner. Membuat tim RRQ backline-nya bahkan gak kesentuh sama sekali. Natco! Blast from Natco! Berhasil mendapatkan shutdown untuk Skylar. Dan itu membuat harapan untuk EVOS bisa lanjut untuk berperang di game kali ini. Usaha untuk bisa mendobrak base milik dari EVOS Glory masih belum berhasil. Karena balik lagi, mereka butuh Sucin untuk bisa ngehit ke arah base-nya. Dan tadi Sucin lumayan terlambat untuk datang. Yap, dan juga tadi yang majunya Skylar sebenarnya tadi ya. Yep. Yang berusaha untuk nge-backupin teman-teman yang lain. Dan ya, game fact by GoPay kita banyak kali menemukan salah satu hero power. Untuk Daren sejak debut di RBL dengan 8 kali pick. 75%. Dan dia naik Hybrid. daun karena hero ini. Betul. Daren outplay yang dia lakukan berkali-kali dengan hero ini selama dia berada di RBL. Yap, pada saat itu ya. Alright, tapi bergerak lagi kali ini RRQ Hoshi. Mereka akan coba untuk mereset. Mencoba untuk mundur saja, men-setup ulang karena upaya tadi mereka hampir aja bisa menjadi blunder yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Tapi aku suka Daren adalah dia seakan sebagai raja yang terlupakan. Sempat turun ke MDL tapi dia membuktikan lagi berada di MPL. Walaupun sebelum dia turun ke MBDL, dia pernah menahan base RRQ Hoshi waktu itu. Terislanya. Itu di season 11. Iya seakan jadi raja yang terlupakan tapi memang waktu itu dia tidak bisa bohong. Akhirnya dia diberikan kesempatan full menjadi punggawa utama dari RRQ Hoshi. Tapi Skylar, Pembuktian ya. Winter Crown buat Skylar. Udah selesai? Udah selesai, ini udah aman banget buat Skylar. Kayak udah bisa terbang pakai Gunning Wind. Gak Ada peduli. Winter Crown juga. Gak peduli di Blazing Blade. Gak peduli semuanya. Dan ya full item untuk Sucin. Blood Wings buat Ido. Makin Pedes ya buat tebel. Soul Blue. Sama-sama Bloodwing sih untuk Laukunnya juga. Tapi masalahnya ada Flash of the Oasis juga nih. Untuk idoknya. Yap. Di Flash of Biosis yang bisa mengubah arah kalkulasi ya. Yep. Kita melompat dengan Gunning Wind, Strike Shield. Oh, Final Slash for nothing. Mereka mencari Anavel. Anavel turun, mereka gak boleh memaksakan karena ada bakat. Oh my god, Tyrant! Flicker Raging Sestro. Mencoba untuk memporak-porandakan para pasukan dari tim EVOS. Tapi sayang sekali Natco berhasil from Natco. Winter Crown save the day for this time. Dibalikin kembali kanannya. Natco berhasil duet. Lock yang didapatkan Sucin. Dan Sethcott. Flicker for defensive. Membawa Star Skylar. Final Slash dikeluarkan tapi lihat tamparan dari Skylar. Berhasil memundurkan EVOS walaupun mereka harus kehilangan Ido. Yep. Dan Lordnya udah langsung jalan. Lordnya udah langsung spawn di arah tengah tapi masih ada base turret. Untuk defensif dari EVOS Glory. Dan setup seperti apa? Defensif yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Nah, EVOS ya jelas Final Slash seperti tadi sih yang dicari dengan mereka ya Yes. tadi. Karena satu Final Slash mengubah segalanya juga. Oke. Tapi lihat di sini para pasukan dari tim EVOS Glory memasak ke arah backline. Target utama mereka adalah Star Skylar. Anavel mencari Rinsya. Tidak ada lagi dengan Winter Crown. Satu bomba kill akhirnya mereka dapatkan. Tapi Cyclops harus hilang. Dia akan berikan Skylar. seorang Anavel berhasil mendapatkan triple kill. Dan Natco berarti duetnya for nothing. Kehilangan 4 pemain. Tersisa Cloud
out! Ini bencana! Wipeout! Sang Raja dengan lineup terbaru Unique Big Hero berhasil mengamankan game yang pertama. Wow! Dan ini dia sang raja masih coba untuk mempertahankan tahtanya. Target playoff sudah didapatkan. Apakah upper bracket di depan mata karena melihat dengan adanya satu buah unique pick. Sicilian Gold Lane yang menjadi juga damager tertinggi kali ini ditunjukkan dan mengacak-ngacak EVOS Glory. Ya, kalau ngelihat habis patch yang kemarin aku cukup sedih buat para marksman. Karena posisi mereka sudah mulai digantikan dengan mates yang sudah tampaknya bertebaran ya. Setelah kita melihat hari kemarin Alice yang muncul, hari ini kita melihat Cecilian yang juga muncul. Cecilian, Alice ditaruh di gold lane lebih cepat untuk menyelesaikan itemnya. Dan tadi prematur Cecilian yang terjadi. Full damage sekali tarik dengan Sanguine Claw, bad impact. Damage yang masif. Masif banget sih dan bahkan tadi itemnya udah terlalu cepat untuk selesai ya. Kayak udah bahkan define nilai Winter Crown. Oke, awal-awal dia sempat kena Blazing Duet, tapi setelah selesai Winter Crown super aman, bisa delivering damage secara optimal dan membuat RRQ Hoshi membuat harusnya ada senyuman nih di wajah Pak Riki ini ya, karena kita akan melihat juga bagaimana dari game momennya. Yes. Coba kan kita melihat dengan banyak hero yang bisa ngediving ke arah belakang, Skylar masih tidak tersentuh. Kondisi damage yang terlalu sakit diberikan. Dan target utama Anavel juga kebingungan seperti kata Aul dan kawan-kawan. Lihat, bingung mau ke arah kemana. Ya, dia ke Yves tadi, cuma kembang Arlot, terus juga... Waduh, damage-nya sakit banget, bos, hilang begitu. Ya, dengan hybrid defense sih yang bisa dicetak ya. Berkat Clock of Destiny tadi. Meskipun bisa di-dodge, tapi Sanguine Claw juga kan efek sisi tuh. Efek sisi yang bisa continuous bersamaan dengan damage dari bad impact. Wow, snowballing dengan scaling hero Cecilian, Skylar membawa RRQ amankan game pertama, tapi ini bukan tanpa alasan. Kita harus bisa benar-benar apresiasi thanks to Dairon. Ya. Dairon itu benar-benar memberikan frontliner badan. Dairon kasih badan, Dairon kasih vision, Dairon distraksi ke arah jungle. Fokusnya langsung pecah. Jadi nggak ada yang fokus ke Skylar, bukannya nggak ada. Halo Pak Riki. Selamat datang, saya sampai berhenti ngomong. Sudah lama gak ketemu Pak Riki soalnya. Aduh, Bana baru reset season. Sampai lupa Cecilian gua tadi menang. Wah, ini udah siap-siap nih. Siap-siap gak sih ini Cecilian bakal bermunculan di rank? Iya sih. Siap, ini Cecilian Gold Lane. Cecil Alice ya. Gue lagi analis sampai lupa tadi gue ngomong Yaudah, apa. gak apa-apa, kita move Kita on. reset lagi ya. Kita reset. Ya udahlah ya. Pokoknya intinya dimana menurut aku Dairon ini benar-benar orang yang deserve MVP. Tadi aku menuju ke arah Skylar, aku hapus di grup. Aku ke arah di rank. Karena tanpa dia buka vision yang jelas, tanpa dia ganggu siapapun di depan sana. Gak mungkin Skylar bisa bertahan. Tapi semuanya melakukan tasnya dengan bagus ya, betul, semuanya. betul. Bukan hanya tas. Backup-annya. Bukan tas. Bukan hanya tas saja, tapi willing improve lebih di dalam gamenya. Yap. Dan juga bahkan dengan pemilihan Roger yang aku bisa bilang ini kayak benar-benar udah kena hard nerf buat Roger. Ternyata masih efisien juga gitu loh. Tergantung dari timnya berarti yang sekarang ya. Kayak apapun yang mungkin diubah dengan patch yang baru masuk, selama mereka bisa implementasikannya juga bagus ya, tetap nih hasilnya masih bisa positif. Tapi lihat dong, betapa sulitnya Susujin di 2 turtle pertama kan. Karena Itu ya gak ada yang pegangin kan. Nggak ada pegangin, berat banget untuk nggak bisa, gak ada badan juga. Matilda, Yang suka pakai Cecilian Gold Lane itu sebelumnya siapa? What ya? what bisa. Pernah ya waktu itu ya, betul. Bin dari Cecilian Betul, juga. betul. Ini lumayan magic-magic. Para match sudah mulai muncul nih. Dan ternyata masih dengan Clock of Destiny-nya masih dengan Lightning Transient ya. Betul, betul. Walaupun Jadi, biasanya udah terpisah nih mereka. ini mungkin membuat ngejar juga kan adanya efek dari pecah 3 split skillnya dia. Resonate. Terus yang resonate-nya dia ada, terus juga ada cooldown sih kalau aku bisa bilang. Jadi efek cooldown-nya dia 10% cukup membantu lah sebenarnya buat Cecilian sekarang. Wah, dan aku baru baca grup, dan apakah betul kita bakal menyaksikan MVP of the game jatuh kepada Iya. Sujin. Walaupun memang 2 kali tadi ke steal dari Retribution. Tapi memang untuk game kali ini, lihat, Dairon yang selalu membuka vision, dan silakan Om Awada juga. Ya ini daerahnya diincar. Ini menurutku Sujin bisa tumbang, cuman nice timing juga, dia bisa kabur ternyata ya. Lompat, ngedot dulu, ngedash ke Lama tarafnya. Ya jadi selamat juga tuh. Ini ada beberapa timing memang yang kelihatan, tapi ya memang kita selalu melihat Dairon lah yang berada di barisan depan ya. Cuman untuk source damage-nya di belakang setiap kali muncul tiba-tiba di
Kyler itu serem banget, dia ngasih poke damage-nya dia, tapi poke damage-nya dia hilangin 2-3 kotak dari lawannya. Dan kayak banyak banget sih sebenarnya teamfight yang punya area of effect, dan Natko berperan sangat-sangat penting dari tadi juga sebenarnya ya. Betul, betul. Cuman apalah daya, Ya, dia Natko harus ngasih badannya ke depan. bener, dan nggak bisa nahan semuanya kan. Apalagi ini yang dilawan dengan Natko bukan physical MM, tapi Yes. mage. Jadi ya mau gak mau kan buang ke Winter Throne dong, bukan Wind of Nature. Iya, dan akhirnya kalau nggak Wind of Nature, Suzuki ini bisa free. Dan Nah. tadi juga kegalauan terjadi untuk Brims ya, dia mau cover up Natko. Yang mana nih? Iya, Anavelnya maju dan nggak terselamatkan tadi. Betul. Nah ini mungkin kenapa kita lebih sering lihat mage sekarang buat jadi gold lane. Karena juga membatasi pemilihan item buat marksman musuh. Mereka bakal terbatas banget untuk menggunakan Winter Crown. Kayak lawan Nathan aja udah puyeng ya sebenarnya. apalagi- Apalagi nih udah explore. Ya udah ada Alice, Cecil hari ini. Jungle attack speed, kemarin kan sempet iya, kan sempet ada juga, sempat. Cuman ya, sampai dengan di late game seperti ini bahkan nggak terlalu masuk late game-nya. Ini Cecilian udah punya damage yang cukup banget. Ini stack-nya banyak berarti seharusnya. Harusnya, dan itu juga bisa dibilang sebagai selain eksekutor, dia juga bisa ngepoke juga kan dengan adanya bed. Saat Anavel damage, kalaupun damage Natsko damage, mereka nggak butuh lagi damage dari realm-nya kalau menurut aku ya. No, Kalau- dia bakal nambahin harga punya shield-nya dia lebih tebal. Iya, mendingan Kara Bloodwings kalau aku sih dibandingkan. Tapi Tapi dari di magic damage. Tapi di Magic Iya. Damage sekarang. Soalnya Terus- di mana kondisinya dia tuh nggak bisa farming, ingat loh. Dia nggak bisa farming, beda sama mid laner. Mid laner masih bisa clear minion,